Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan doa kita. Kita naikkan syukur kita mau menyembah Tuhan. Bersama kita persiapkan kehidupan kita. Persembahkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berseru. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun hanyalah tantangan. Kau pembelaku, Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku. Bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkanku? Tuhan, Kau
Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari kita terus memuji Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Kami selalu menyembah-Mu ku Tuhan. selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita serukan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ya Tuhan. ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau. Puji-Mu Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan Ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. nikmati hadirat. Biarkan Roh Tuhan Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu Tuhan. saat ku memuji. Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Sama-sama kita naik pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu saat ku memuji. Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kita pandang kekudusan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji. Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. Di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Mari lebih lagi. kehadiran-Mu Tuhan. lebih tinggi lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah Kau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Ya Tuhan, ku pandang kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agung
pujian ini, ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Yesus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Kaulah Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau.
Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Engkau hebat, Kau dahsyat dan luar biasa. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kau belajar akan firman dan urapilah, berkatilah kami dengan kuasa firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom pasukan yang diberkati Tuhan, para pelaksana firman Tuhan yang terus setia kepada Tuhan sampai akhir. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di 1 Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga, 1 Yohanes ketiga. Hanya ada satu pasal juga. 1 Yohanes yang ketiga, sebelum surat Yudas. Saya akan bacakan buat kita bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal 3. Ya, satu pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dari Penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ayat 7 kita akan melihat keterangan lebihnya, ya. Ada hal yang luar biasa, menggembirakan, membanggakan bagi Yohanes, ya, kepada jemaat-jemaat yang luar biasa menopang mendukung pelayanan penginjilan. Namun kita akan lihat kasus berikut, ya. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ya. Yohanes memuji dan bangga, ya, kepada jemaat-jemaat yang ikut turut dalam pelayanan penginjilan, ikut turut mendukung, ya. Dan hamba Tuhan ini merasa bersyukur ketika melihat adanya pertumbuhan rohani, adanya minat untuk mengasihi, ya, adanya semangat untuk mencintai Tuhan, ada hati nurani, ada jiwa yang sehat, ya, ada kabar baik bahwa hidup rohaninya, ya, walaupun tidak bersama-sama hamba Tuhan pada satu, tapi ya rohani mereka terjaga. Kita akan lihat berikut. Ayat 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, ya, tidak mau mengakui kami. Ini masalahnya. Ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menasihati, namun ada yang menghalangi berita kebenaran, menghalangi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, contoh pada saat itu yaitu Diotrefes menghalang-halangi, ya, ingin menjadi orang terkemuka dan tidak mengakui siapa sesungguhnya yang merintis, siapa sesungguhnya hamba Tuhan yang awal, ya. Karena masalahnya ingin terkemuka. Ini bukan orang luar, tapi orang dalam jemaat, ya. Kalau kita periksa bahwa ayat sebelum kita baca kemarin, yaitu ada antikris, ada penyesat karena mereka itu tidak mau mengasihi, ya, karena jiwanya terganggu. Tadi sudah dijelaskan bahwa mendengar kabar tidak ada bersukacita yang lebih besar ketika mendengar
bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, ini ada orang dalam jemaat, ya mungkin tanda petik dia hidup dalam kebenaran, ikut beribadah, tapi ujungnya ingin terkemuka. Ya. Padahal kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, tidak dendam, tidak iri. Ya, ini sudah mulai kelihatan. Ingin terkemuka dan tidak mengakui hamba-hamba Tuhan yang lebih dahulu, artinya ya cemburu, iri hati, ingin terkenal dengan cara itu menjelekkan orang lain. Ya. Orang dunia saja berkata tidak usah kita menjelekkan produk orang lain, ya, biar orang lain menilainya. Itu orang dunia begitu. Sama sesungguhnya hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, tidak perlu kita mempromosikan diri kita tapi menjatuhkan orang lain. Saya akan lanjutkan ayat 10. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ada orang-orang yang mau melakukan penginjilan, ada hamba-hamba Tuhan, ya, melewati pergumulan, ya. Bahasa sekarang tuh nggak usah dibantu, ya, nggak penting bagaimana. Jadi orang-orang jemaat-jemaat yang ingin mendukung pelayanan tuh, ya, baik secara perhatian, secara finansial, materi, justru itu, ya, dihalang-halangi pelayanan orang-orang yang ingin berbuat baik. Ya, ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ini hamba-hamba Tuhan ini, para penginjil-penginjil ini ingin melayani Tuhan, dan ada jemaat-jemaat yang ingin mendukung hamba-hamba Tuhan itu tapi dihalang-halangi oleh Diotrefes. Ya. Ya begitulah, bisa dimanipulasi, ya, dengan berbagai cara. Ini bahayanya. Ada orang-orang yang terkemuka di antara para pelayan Tuhan. Ini fakta-fakta yang terjadi. Kenapa beberapa saat kemarin kita bahas tentang kasih di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Membagi-bagikan segala sesuatu, sudah menyerahkan dirinya seperti untuk dibakar, namun tidak ada faedahnya kalau tidak ada kasih. Kasih itu sabar, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, ya, tidak melakukan tidak sopan, ya, tidak menjelekkan orang, macam-macam. Tadi kapan hari kita sudah bahas tentang kasih itu. Namun ada masalah yang terjadi justru dalam jemaat sendiri. Kalau model Diotrefes ini orang-orang dunia, orang tidak beribadah, tidak bergereja, mungkin wajar kita anggap. Tapi ini justru ini ingin menyampaikan pesan kepada kita. Justru di dalam gereja, justru dalam pelayanan rupanya terjadi persaingan, rupanya terjadi hal-hal yang busuk, yang tidak baik. Kita akan lanjutkan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Kita lanjut. Banyak hal yang harus kutulis kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Ya. Di zaman now sekarang tuh tidak mau lewat Zoom atau YouTube, maunya ketemu langsung. Itu hamba Tuhan tuh betapa rindunya jumpa langsung, ya, tatap muka. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Ya. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salam kepada sahabat-sahabat satu persatu. Puji Tuhan. Inilah pesan dari hamba Tuhan. Ya, kalau kita pahami, ini pesan dari pena tua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Doanya hamba Tuhan, semoga jiwamu sehat-sehat, ya. Semua keadaanmu baik-baik.
rupanya tidak cukup hanya kesembuhan terjadi. Banyak orang minta kesembuhan tapi sakit jiwa. Ya. Saya baca ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan. Biarlah kita bukan hanya sehat tubuh tapi sehat jiwa. Ya. Tanpa disadari, orang-orang yang melayani Tuhan itu perlu mencek ya, kesehatan jiwanya. Ya. Di 1 Korintus 13 itu sudah lengkap. Pelayanan tidak berfaedah sama sekali kalau tidak ada kasih. Ya. Ini masalahnya, doa hamba Tuhan merindukan bukan hanya tubuh kita sehat, tapi jiwa. Berapa banyak masalah terjadi karena jiwanya sakit. Merasa kurang, merasa merasa tidak diperlakukan dengan baik, tersakiti, ya, merasa dirugikan. Sesungguhnya kalau mengerti kasih, dia tidak tersinggung, tidak merasa dirugikan, tidak merasa kalah, tidak. Kita belajar menghayati korban Kristus, maka semuanya jiwa kita pun sehat. Tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit itu pasti perkataannya nyakitin orang. Sensitifan, negatifan, seperti itu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, ada otoritas di atas kita dan doa mereka para hamba Tuhan mengharapkan supaya kita jemaat-jemaat itu keadaan tubuh kita sehat, pekerjaan sehat, jiwa juga sehat. Ya. Kadang-kala orang sakit hati itu bukan karena penyakit, karena perkataan orang yang menyakitkan. Nah itu masalahnya. Tuhan Yesus mengasihi memberkati kita, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, ya. Tuhan menolong kita sehingga tidak ada kasus-kasus tadi seperti Diotrefes ini. Jiwanya sakit. Ya. Di tengah-tengah ada orang yang berubah, di tengah-tengah ada semangat kerohanian, ada juga yang semakin kelihatan muncul sifat kekanak-kanakan. Ya. Ada yang muncul sudah berubah menjadi dewasa, jiwanya dipulihkan, tapi ada juga yang muncul jiwanya sakit, kelihatan juga di gereja. Karena apa? Tergantung kita, maukah kita diubah oleh Tuhan? Maukah hati kita diperintah oleh Kristus, diterangi oleh firman Tuhan? Ya, bukan ego kita. Ya, saya sampaikan kemarin ada 3 penguasa. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua setan, yang ketiga aku. Ya. Mungkin setan tidak ya, tapi akunya yang naik. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa berkuasa bertahta. Biar Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Kita belajar rendah hati dan bertobat setiap hari. Mari periksa keadaan rohani kita. Cek keadaan rohani kita. Jangan sampai kita merasa benar, itu hanya perasaan saja. Tuhan menolong kita. Tuhan selidiki kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami rindu hidup kami selalu diterangi oleh firman Tuhan. Kami rela dikoreksi, kami rela ditegur oleh-Mu Tuhan. Dengan merendahkan hati, ku datang di hadirat-Mu, memohon kuasa firman-Mu, dinyatakan sekarang. Kerjakan kehidupanku sesuai dengan kehendak-Mu, kudus dan sempurnakan hidupku. Indah di mata-Mu, kuduskanlah Tuhan, kuduskanlah, kuduskan hidupku dengan kuasa
firman pengajaran. Kuduskanlah, kuduskanlah, sama seperti agar ku layak jadi mempelai. Kuduskanlah Tuhan, kuduskanlah, kuduskan hidupku dengan kuasa firman pengajaran. Kuduskanlah, sama sepertimu, agar ku layak Tuhan, agar ku layak jadi mempelaimu, agar ku layak Tuhan, agar ku layak jadi mempelai. Tuhan Yesus, ampuni dosa pemberontakan kami, ampuni jiwa kami yang terganggu, ampuni hati kami yang iri, yang dengki, yang menghambat pelayanan, yang menyakiti hati orang, yang tanpa kami sadari. Tuhan, ampuni dosa salah pemberontakan kami, ampuni egois kami. Tuhan, ampuni kami yang ingin terkemuka, ampuni kami yang ingin lebih dari orang lain. Tuhan, ampuni kami yang ingin dihargai, dihormati. Sesungguhnya jiwa kami sakit. Tuhan, pulihkanlah hati kami supaya kami selalu berkenan dan penyembahan kami menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai Tuhan muak dengan penyembahan kami, dengan ibadah kami, karena ada hal-hal yang terselubung, ingin terkemuka, ingin lebih, dan berupaya menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, khususnya hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, pulihkanlah hati kami Tuhan. Biarlah kami terus mendapatkan kasih karunia, kami terus juga masuk dalam doa supaya keadaan kami sehat-sehat saja, tubuh kami sehat segar diberkati Tuhan, dan jiwa kami pun sehat. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus, supaya jiwa kami, hati kami dipulihkan, disembuhkan oleh anugerah Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus, Indonesia dalam anugerah Tuhan, Indonesia dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam kedaulatan Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, gubernur-gubernur, sampai wali kota, bupati, kepala desa, RT RW di sekitar kami dalam anugerah dan berkat Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan para pemimpin kami Tuhan, untuk kebijakan datang daripada Tuhan. Berkati Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perekonomian, berkati Menteri Pendidikan, semua menteri-menteri Tuhan. Berkati mereka, berikan hikmat Tuhan Yesus. Kami minta datangnya daripada Tuhan, anugerah Tuhan Yesus. Berkati masyarakat Indonesia, berikan damai sejahtera Tuhan. Setiap hari ada petobat baru, ada orang yang memberi diri dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, buka mata rohani jemaat-jemaat Tuhan, buka mata rohani keluarga besar kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Tuhan, kami rindu petobatan terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa. Kami bisa jadi orang percaya Yesus karena ada orang doakan kami. Karena itu kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Keluarga kami, saudara kami bertobat Tuhan. Tidak ada kebanggaan, tidak ada sukacita. Sukacita kami bukan karena materi, bukan karena berkat, bukan karena keberhasilan. Kebanggaan kami bukan karena apapun di muka bumi ini. Kebanggaan kami, sukacita kami kalau kami mendengar kabar anak-anak kami, generasi kami, teman-teman kami, saudara kami, keluarga besar kami bertobat, percaya kepada Yesus. Itulah kesukaan kami Tuhan. Karena itu kami terus berdoa, bergairah, tidak nyerah, berdoa, terus berdoa sampai terjadi mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa, kami rindu saudara-saudara kami, jiwanya sehat-sehat, rohaninya segar dalam nama Yesus.
tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, sehingga terus pelayanan berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, berkati pemimpin kami, Opa Tangka berkati, Pendeta Franky berkati, Pak Pendeta Yusak Supradi Ibu Gembala berkati dalam anugerah, dalam kesehatan anugerah Tuhan. Panjang umur lanjut usia buat hamba Tuhan. Gereja-gereja Tuhan Indonesia diberkati, di kota di desa berkati. Pelayanan-pelayanan disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan menjadi pasukan para pelaksana firman Tuhan dengan tepat dan benar, dan terbuka mata rohani mengenal Yesus dengan benar, menuju kepada kedewasaan rohani. Tanggalkan sifat kanak-kanak. Terima kasih Bapa, firman-Mu hidup buat kami, mengubahkan hidup kami, mendidik kami, mendewasakan kami. Bapa, terpujilah nama Tuhan. Apa yang jadi keperluan, kebutuhan kami, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, Tuhan limpahkan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk tolong kami. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kemarin tolong, hari tolong, besok pun pasti Tuhan tolong. Tuhan gembala kami, takkan kekurangan aku. Terpujilah nama Tuhan. Kami menikmati anugerah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi kami, menudungi kami, melindungi kami. Kami percaya tudung perlindungan, gunung keselamatan, tembok berapi memagari kehidupan kami. Malaikat Tuhan menjaga kami. Tolong kami anak-anak Tuhan. Pembangunan gereja Kristus Pondok di Palangkaraya diberkati Tuhan dalam anugerah Tuhan Yesus. Memberkati yang sudah menabur, berkorban. Kami percaya Tuhan, kami tidak berkekurangan. Yang sudah memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangga diberkati. Berkati istri bertobat, suami bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat di dalam nama Yesus. Semakin Tuhan Yesus menyucikan, memurnikan hidup kami. Bapa, ini doa kami. Kami rindu Kau dipermuliakan lewat aktivitas kami, usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan diberkati Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mara bahaya, maut, musibah, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kerugian, sakit, penyakit, kemalingan, kebakaran kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan jaga dan lindungi kami, harta benda kami, keluarga besar kami, saudara kami dalam tudung perlindungan Tuhan Yesus. Rute kami, masuk kami, keluar kami dalam anugerah Tuhan. Engkau yang memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang telah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang sudah live chat terus berdoa menyembah Tuhan. Terima kasih dalam anugerah Tuhan. Allah itu baik. Nikmatilah kebaikan Tuhan.
sukacita